Halo semuanya, balik lagi di RS Podcast, ngobrol santai bareng Rumah Seni. Akhirnya kita balik lagi nih di podcast yang bertemakan itu yang pastinya seni dan pastinya akan menambah inspirasi dan wawasan untuk kita semuanya. Nah, untuk di topik hari ini sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa baru ataupun orang tua dari teman-teman mahasiswa baru yang mungkin pengen nih masuk UKM Seni, tapi bingung sebenarnya UKM Seni itu apa aja sih kegiatan yang ada di dalamnya, kemudian kira-kira mengganggu aktivitas sehari-hari kita nggak sih? Nah, podcast kali ini cocok banget untuk teman-teman yang bingung. Nah, perkenalkan dulu nama aku Tessa sebagai host yang akan menemani podcast hari ini. Selanjutnya kita udah kedatangan dua tamu spesial nih, ada Bang Fadlan dan Kak Syifa. Mungkin boleh perkenalan dulu untuk Bang Fadlan dan Kak Syifa? Dari aku dulu? Ya boleh. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Fadlan Sardi Ramadan. Aku biasa dipanggil Fadlan dari jurusan kedokteran. Aku angkatan 2021 dan kemarin tuh aku menjabat sebagai Direktur Divisi Teater periode 2023-2024. Oke, izin ya. Perkenalkan nama aku Maharani Syifa Ramadan. Aku biasa dipanggil Syifa dari Unit Kegiatan Seni Universitas Andalas. Aku angkatan 2020. Kemarin menjabat sebagai Ketua Umum tahun 2024. Oke, halo Bang Fadlan dan Kak Syifa. Mungkin pertama-tama kita mau bilang terima kasih dulu ya udah menyempatkan hadir di podcast kita hari ini. Nah, mungkin kita langsung mulai aja. Jadi karena mungkin dari Bang Fadlan sama Kak Syifa ini kan sama-sama dari orang yang apalagi menjabat ya di UKM Seni. Dari masing-masing boleh deh sebenarnya kegiatan seni yang sering kakak dan abang lakuin itu apa? Mungkin kalau misalnya aku sendiri ya Tessa, sesuai dengan aku sendiri, aku Direktur Divisi Teater. Berarti emang yang biasa aku favoritin banget teater. Tapi dari awal mulanya itu aku lebih ke suka nulis. Aku jadi lebih suka nulis, terus dari nulis tuh nulis-nulis cerita pendek kan. Nah, itu waktu aku masa-masa sekolah. Nah, dari nulis cerita pendek tuh kebetulan waktu SMA itu ada ekskul teater. Nah, dari sana aku coba masukin karena aku ngerasa sayang aja gitu nih kalau misalnya apa yang aku suka gitu kan nggak bisa cuma dalam bentuk tulisan aja gitu, nggak ada representasinya. Dari sana aku coba dari karya-karya aku masuk teater dan dari sana juga aku pengen gitu bisa karya-karya aku tuh bisa ditampilin di banyak orang gitu. Makanya aku suka di teater. Berarti sukanya nulis sama acting ya Bang? Iya, Fadlan? betul. Kalau untuk Kak Syifa sendiri gimana Kak? Kalau untuk aku boleh nggak kopas jawabannya? Aduh. Pokoknya sama banget karena kesenian yang sering kali dilakukan emang teater yang berawal dari kepenulisan kan. Aku dari jurusan sastra Indonesia juga, jadi suka baca, suka menulis. Jadi karya yang selama SMA waktu itu pengen direpresentasikan juga dalam bentuk panggung gitu. Waktu SMA juga ikut drama-drama semacam itulah, emang suka acting juga. Sama-sama suka acting lah ya? Ya. Kalau boleh tahu berarti itu suka acting tuh emang dari kecil atau munculnya kapan gitu kira-kira? Kayaknya Hobinya. emang dari kecil template-nya gitu kali ya, suka drama gitu kan. Oh dari kecil emang. Oh kami pernah dari kecil drama. Kalau Kak Syifa gimana Kak? Kadang sering ngomong sendiri, Oh iya, ya. itu dari kecil. Misalnya Dari kecil. dari kecil waktu saya di depan cermin kan suka ngomong-ngomong sendiri, jawab sendiri gitu kayak yang di sinetron-sinetron. Oke oke oke. Berarti kalau misalnya kayak tokoh tokoh favoritnya ada gitu kayak seniman atau orang-orang yang emang difavoritin gitu. Aktor atau misalnya siapa gitu ya favoritnya? Ada Tokoh nggak? favorit ya. Aku Mm-mm. sendiri ada. Siapa? Aku yang paling favoritin tuh Joko Anwar. Oh, Sejujurnya aku pengen gitu bisa suatu saat bisa meranin filmnya Joko Anwar atau tuh. pokoknya terlibat lah di proyeknya Joko Anwar gitu kan. Tapi ya nggak tahu sih ya, berharap aja kan Amin, siapa bisa, tahu. pasti bisa. Kalau dari Kak Shimon sendiri sama? Joko Anwar? Enggak. Tapi suka Joko Anwar. Tapi dari dulu aku suka sama Ibu Christine Hakim. Oh, oke 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 oke. Berarti kalau misalnya dari genre sendiri nih, kalau misalnya acting itu kan sebenarnya banyak ya, ada drama ataupun horor atau gimana. Sebenarnya paling suka itu di genre apa gitu? Dari masing-masing. Kalau aku suka maksudnya ini aku yang memerankan. Iya, kakak yang memerankan. Tragedi sih. Oh, tragedi ya. Kalau aku sendiri mirip-mirip sih ya, tapi aku lebih suka karakter yang emosional. Emosional nih nggak cuma yang sedih-sedih, tapi yang bisa marah-marah. Pokoknya di antara marah tuh sedih tuh aku suka banget tuh meranin karena menurut aku lebih gampang gitu loh kayak basicnya kayak tinggal marah, tinggal nangis, dan aku lebih suka meranin karakter kayak gitu. Oke. Mungkin ini udah dari diri sendiri ya. Berarti dari keluarga mungkin ada yang berkecimpung di dunia seni juga atau emang dari kakak abang sendiri nih yang emang
tiba-tiba ada aja keinginan untuk seni. Kalau misalnya orang tua guru musik atau gimana gitu, bisa main gitar, atau main gitar. Kalau aku sendiri itu ada mete aku. Mete aku tuh dia komedian. Komedian cukup kayaknya komedian sekitar Padang sih. Itu dia pernah juga tampil di TV lokal. TV apa ya? Pokoknya salah satu TV lokal itu. Nah, dari sana aku jadi kayak tertarik juga gitu loh ngeliat mete aku bisa tampil. Makanya jadi seneng nih kayaknya ntar oke juga nih untuk divavoritin. Oke, kalau dari Kak Syukur sendiri ada nggak Kak? Kalau aku dari keluarga ya, dari hobi membaca menulis itu dari dua kakek aku, adik dari nenek. Ya sama-sama penulis kan. Jadi kebetulan kalau di acting itu abang aku juga jurusan kuliahnya perfilman. Ya, Berarti abang. abang kandung. Oh, Bandung ya Kak. Oke. Berarti ada lah ya, lumayan ada lah ya basic dari keluarganya emang seniman juga. Nah, selanjutnya mungkin kalau UKM sendiri ini kan sebenarnya banyak ya. Ada yang bidang-bidang seni, olahraga, ataupun yang kayak perfilman atau yang lain-lain. Nah, kenapa milihnya tuh UKM seni gitu? Kenapa? Mungkin ini kasih Pak dulu deh. Boleh kasih Pak dulu. Yang pertama dari yang udah aku jawab pertama tadi, dari latar belakang sama hobi gitu. Kenapa pilih UKM seni? Karena ya di situ aku ngerasa skill yang perlu diasah di seni. Karena kalau di olahraga, di bidang-bidang lain aku ngerasa nggak punya gitu. Jadi berbakat gitu lah ya Kak. Ya, oke. Berbakat. Oke. Kalau dari Bang Fadlan sendiri? Kayaknya mirip-mirip juga sih. Aku emang kebetulan nggak punya banyak bakat di bidang lain. Terus kebetulan di seni ini kayaknya oke juga. Makanya aku pengen juga berkecimpung di dunia seni. Oh gitu. Berarti nggak ada alasan khusus lah ya, misalnya teman ini diajak teman. Kan ada tuh biasanya maba-maba yang kayak, diajak teman, ikut gitu. Wah, kalau bicara teman ya, waktu aku kan 2020 nih, jadi kan online semester 1, semester 2. Oh iya. Anak sastra Indonesia itu yang basicnya membaca menulis, yang juga di jurusannya disuruh tugas akhir bikin pementasan teater. Jadi banyak dari teman-teman aku dari sastra Indonesia yang pilih di Teater Rumah Teduhnya UKS Unan. Jadi sama-sama bareng-bareng daftar gitu, bareng-bareng berprosesnya. Walaupun nggak sampai akhir ya. Oke. Padahal Alasan masuk UKM seni itu sendiri ya. Untuk spesialnya di RS, itu tuh aku kenal RS tuh di 2020 atau 2019. Pokoknya sebelum aku masuk FK. Waktu itu aku pernah ikutan FK Expo deh kayaknya. Aku kurang ingat apa. Pokoknya aku ikut FK Expo. Ada expo gitu loh, ada expo dari bagian-bagian, departemen. Salah satu ada juga di rumah seni. Dan itu tuh, di sana tuh rumah seni tuh benar-benar, tau gak sih yang kayak bercahaya gitu loh aku lihatnya kayak aku di sana kan sebagai anak SMA tahun akhir deh kayaknya waktu itu ngelihatnya kayak, wih ini keren banget nih rumah seni kayaknya asik gitu buat diikutin. Makanya di sana tuh aku mikir kalau misalnya aku masuk FK, aku pengen masuk rumah seni dari sana. berarti kan udah cerita udah masuk nih, udah join ke unit kegiatan yang bergerak di bidang seni. Apa ada nggak kayak perkembangan diri yang kakak abang lihat misalnya dari awal sebelum masuk UKM tersebut sampai udah keluar gitu? Ada nggak progres gitu, entah dari segi apapun, baik dari akademik ataupun dari kemampuan dalam acting gitu? Mungkin dari Bang. Kayak gitu kayaknya. Apa yang berkembang di dalam diri pastinya ada ya, dari yang pertama bakat acting atau teater lah, yang awalnya cuma pakai vokal biasa, misal nih vokal cempreng gitu kan. Terus setelah masuk Rumah Teduh bisa pakai vokal yang benar-benar teater. Ternyata main teater bukan pakai suara biasa aja loh. Jadi banyak perkembangan dari segi teknis gitu. Dan yang kedua pastinya soft skill lah ya. Ya, apalagi organisasi kampus, UKM kampus, bukan hanya sekedar komunitas seni. Jadi banyaknya sebenarnya dari UKS Sunan itu aku dapat soft skillnya. Mungkin itu dari Kak Syifa, kalau misalnya dari Bang Fadlan sendiri? Dari aku sendiri ya, apa yang berkembang dari aku ya? Apa yang berkembang dari aku mirip-mirip sih dari bidang teater. Aku bisa nge-achieve banyak hal yang aku lihat ke belakang gitu ya. Kayak dulu aku paling cuma nulis-nulis aja. Sekarang naskah aku udah bisa ditampilin gitu. Kayak di tahun lalu aku udah bisa nampilin naskah KMX itu yang buatan aku dibantu juga sama teman-teman lain. Naskah Prasakti juga buat maba-maba dan juga naskah Skars begitu pun Chars kan di proker gede kita. Terus selain itu yang paling kerasa sih di aku itu tuh soft skill. Benar kata Kak Syifa, kita ibaratnya kita ketua kan ya, ketua ini kan pasti
mahasiswa sekaligus kita ada ngejabat juga nih di organisasi. Yang paling aku rasa adalah gimana time manajemen aku sih. Gimana aku bisa nyimbangin antara aku di sini misalnya tentunya ada tanggung jawab aku kan di UKM ini, dan juga ada tanggung jawab aku juga kan sebagai mahasiswa. Aku harus nyimbangin antara aku belajar, antara aku ngerjain proker-proker di rumah seni, itu sih yang paling aku rasa. Ya, ya, ya. Berarti berhubung udah disenggol juga nih ya Bang Fadlan, pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ternyata gitu ya. Ya, tentang manajemen waktu nih. Nah, ini kan kita sebagai berarti ini bergerak yang saintek, kalau sastra tuh sotkom ya Kak, berarti gitu. Yes. Sotkom. Nah, di mana dua-duanya sebenarnya kalau secara kasar kan nggak ada kaitannya sama seni sama sekali ya kalau dari bidang akademiknya. Nah, gimana caranya nyimbangin waktu nih antara emang harus berkegiatan di bidang seni sama kita ada prioritas jadi mahasiswa juga nih yang harus lulus gitu. Mungkin boleh dijawab bersama sama kita. Siapa yang dalam Astagfirullah. kami besar ini. Eh, karena kebetulan sebenarnya sastra Indonesia itu relate sama teater, sama seni, kebudayaan, segala yang berhubungan dengan itu. Jadi aku ngerasa untuk time manajemennya aku suka sibuk gitu. Jujur. Karena ketika nggak ada kegiatan itu pasti bakalan tidur. Ibaratnya lah ya, ibaratnya. Karena aku ngerasa kalau tugas itu harus diselesaikan hari ini, anggap besok kita nggak bisa ngerjain lagi gitu. Jadi bisa selesai di hari itu juga. Untuk time manajemennya, aku mikirnya gitu loh. Prioritas, mesti ada prioritas yang harus dikerjain duluan gitu ya Kak. Mungkin dari Bang Fadlan boleh Bang? Kalau aku sendiri, kita mau kedokteran kan, karena kedokteran sama seni ini kayaknya agak satu kesini atau kesini gitu ya, nggak terlalu. Sedangkan Kak Shiva kan sastra, kebetulan juga kayak Cukup agak ringan ada ya, ya ya. bersenggolan gitu. Kalau aku sendiri gimana manajemennya, sama kayak Kak Shiva, tujuan utama aku masuk FK juga kan sebagai mahasiswa, tanggung jawab aku berarti aku harus selesai studi aku sendiri kan. Nah, aku prioritasinnya tetap itu sebagai akademik, tapi di satu sisi aku nggak ninggalin tanggung jawab aku sebagai apa yang aku emban amanahnya gitu. Jadi gimana aku ngatur jadwalnya? Biasanya sesibuk-sibuknya aku di RS kan gak sibuk 24/7 kan ibaratnya. Emang kalau misalnya kita di rumah sendiri emang agak sibuk, tapi adalah waktu kita kosong. Nah di waktu kita kosong nih, aku bisa manfaatin sebaik mungkin gitu. Kayak misalnya event di subuh-subuh sebelum kuliah atau malam-malam ngampus tuh, aku coba manfaatin gitu. Misalnya kayak sesudah pulang tuh aku coba nyicil-nyicil belajar, atau kalau misalnya di ujian blok nih ya, kita nih kan udah ditetapin kalau misalnya di minggu 5 minggu 6 kan kita nggak terlalu banyak kegiatan kan, dan di sana tuh aku udah mulai nyicil-nyicil. Misalnya tiap blok ini kan utama kita adalah ujian blok, misalnya aku ujian blok tuh hari Selasa gitu, itu aku udah targetin di minggu sebelumnya hari Jumat itu aku udah selesai review KP, nge-review kuliah-kuliah aku, nge-review PPT dosen. Jadi di Sabtu Minggu aku udah harus targetin, aku udah selesai untuk bahas soalnya. Nah, jadi di Seninnya aku bisa santai nggak belajar, aku nggak belajar, tapi kayak bisa lah otak aku bisa nggak terlalu sacet-sacet gitu, dan aku bisa nge-review santai materi-materi yang ada. Jadi untuk Selasanya nggak ujung-ujungnya jadi kayak apa namanya ke burn out dengan materi yang udah dihafal. Aku biasanya kayak gitu sih. Berarti lebih ke pandai-pandai yang bagi Iya, waktu. emang kayaknya kalau kita udah jadi megang amanah tuh udah harus pandai-pandai nggak sih Kak bagi-bagi waktunya? Persoalan target itu penting. Nah, iya. Oke, keren ya, mind blowing saya jawaban dari kakak abang ini. Nah terus, walaupun mungkin eh tadi dibilang ada bagi waktu kan untuk si sininya, untuk keseniannya, ataupun belajar, ngulang KP dan lain-lain. Tapi pernah nggak sih ada satu titik yang kayak bener-bener kewalahan banget gitu, kayak aduh ini gimana sih gitu. Mungkin jalannya berbarengan nih antara si UKM-nya sama kegiatan akademiknya. Jadi gimana ngatasinnya gitu? Itu pertanyaan gue juga kayaknya. Kewalahan aku dulu kayaknya madam. Semangat gitu. Kewalahan tentunya ya. Kayaknya kalau misalnya kita udah masuk rumah sini, semua orang pasti pernah kewalahan untuk menjalani kegiatan-kegiatannya. Tapi nggak berarti sesibuk itu ya. Maksudnya aku pernah di titik, atau apa ceritanya, aku pernah di titik di mana aku waktu itu ngerjain naskah sama senior-senior, ngerjain naskah buat salah satu penampilan diri kita, itu sampai jam 3 subuh. Sampai jam 3 subuh di salah satu kafe di sini, di Padang. Terus di waktu yang di hari yang sama, aku ada ujian kakak. Ujianku kakak tuh jadi keterampilan klinik. Kakak waktu itu bloknya lagi blok THT tentang hidung deh kalau nggak salah. Di mana aku ujian kakak tuh jam 4,
Dan kalau nggak salah di waktu yang sama aku ada tutor deh, nggak tutor berarti. Kakak aja berarti. Nah, jadi jam 3 itu aku belum kuliah, aku jam 8. Jam 8 tuh jam 7 ya, pokoknya pagi. Jam 3 aku pulang, terus aku ngecek lagi hasil diskusi naskah sama senior-senior tuh. Aku tidur bentar berarti kan, ibaratnya jam 7 udah aku prepare, jam 8 aku kuliah. Itu full tuh. Sampai jam 12. Terus jeda dikit, jam 2 aku kakak, dan kakaknya tuh aku di Jamil. Itu hujan-hujanan, terus aku jatuh dari motor. Aku jatuh di motor lagi mau ke Jamil itu. Lagi hujan-hujanan gitu tuh aku udah di titik kayak ya Allah ya Allah ya Allah. Udah nggak tahu gitu, bahkan di saking itu waktu itu kan ujian juga ya. Di motor tuh aku sampai nangis kan gimana? Karena nahan sakit, bener-bener nahan Tapi sakit. saku air hujan. Enggak sih. Nangis aku tuh kayak oh ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sama itu perkenalkan nama saya Dokter Mata, sampai ngapalin cilik. Sambil ngapain cilik karena aku ada ujian juga kan. Dari situ dan belum lagi aku sorenya itu harus ada rapat lain. Itu aku udah bener-bener titik ini kayaknya too much gak sih dunia dan isinya ini. Itu sih. Berarti ngatasinnya udah aja, ya udah Enggak, aja. ngatasinnya enggak dong, enggak udah aja. Ngatasinnya eh gimana dibilangnya ya? Kayaknya udah aja deh bener. Ya udah aja Ya ya. udah jalani aja gitu dia. Karena mau gimana pun titik keuangan itu kan pasti ada kan. Nah, gimana cara aku ngatasinya udah aku cari aja akar permasalahannya gitu. Misalnya di sana kan ibaratnya aku lagi capek kan. Ya udah aku nggak mungkin dong aku paksain terus. Ya udah aku coba istirahat bentar, istirahat paling sehari, besok aku udah lanjut lagi gitu. Apa yang menjadi tanggung jawab aku? Oke, oke. Kalau dari Kak Syifa sendiri? Kewalahannya kalau karena di UKM seni pasti orang mikirnya berkarya ya. Kalau untuk berkarya sama sekali nggak pernah kewalahan karena alasannya tadi jurusan aku relate gitu kan. Kadang dari pertunjukan-pertunjukan teater yang ada bisa dijadiin tugas kuliah gitu. Bisa dibedah gitu kan, naskah kayak yang pertama UKM kepanitiaan kewalahannya. Kepanitiaan sama kepengurusan. Dimanapun kalau sesibuk, secapek itu, bukan capek badan aja kali ya, Ya, capek mental. mental juga. Aku ngerasa di sana tempat aku belajar memahami manusia, melihat situasi yang ada, melihat sosial gitu, memahami sosial maksudnya. Di sana sih kewalahannya. Hmm. Bukan kewalahan capek kayak yang Bavana sampai jatuh dari motor enggak, tapi kewalahannya di sana sih. Tapi itu satu-satunya pengalaman berharga bagi aku selama di Padang masuk UKM kampus. Bukan hanya sekedar teater-teater aja yang aku pahami di sana. Oke, oke. Berarti tetap ada pelajaran yang diambil lah ya dari Pasti. dalam kepanitiaan atau organisasi dan juga dalam kegiatan UKM. Nah, berarti kalau berarti kan orang tua sendiri tahu ya Kak semua abang masuk Tahu. UKM ini tahu kan? Itu nggak ada kayak penolakan nggak sih dari orang tua kayak kamu nih capek-capek ini aja gimana gitu atau malah kayak support atau gimana gitu respon dari orang tua? Oke. Dari orang tua kalau untuk berkesenian nggak masalah sih. Bahkan pernah orang tua juga ikut nonton waktu aku pertunjukan gitu. Yang jadi konfliknya karena kita tahu kan gimana UKM kampus kadang pulangnya malam atau sibuknya banyak. Anak cewek pulang malam. Itu sih yang nggak setujunya. Itu permasalahan global kan pun Sama berarti ya, itu sama permasalahannya. sama kita kak semua di dunianya. Kalau misalnya untuk Bang Fadlan sendiri, Kalau aku kayaknya nggak terlalu masalah sih orang tua. Saya kayak contoh permasalahan paling pulang malam kan. Itu permasalahan kita semua gitu kan. Orang tua aku kalau masalah pulang malam itu kayaknya bertahap gitu deh. Awalnya emang ngomel-ngomel. Terus lama-lama kayak, aduh nih anak pulangnya malam terus gitu kan. Awalnya tuh orang tua aku selalu nungguin gitu loh di rumah gitu. Terus lama-lama terus kayak awalnya nungguin terus ditelepon-telepon tiap malam terus lama-lama kok nggak ada nelpon-nelpon lagi. Akhirnya kayak udah nggak terlalu Udah dicariin. kebal ya. Ya udah kebal jadi kayak ya udahlah biarkanlah dia sesuka. Cuma tetap sih ada titik di mana orang tua kayak negur kayak ini kamu sesibuk ini terus kuliah kamu gimana gitu. Cuma di situ aku untungnya nggak bisa gitu nunjukin kalau misalnya aku masih bisa kan manggil bunda gitu kan bunda ngebalancein antara kuliah aku dengan kegiatan aku di kampus ekstra di luar akademik. hmm,
Oke, berarti kalau udah kita bahas dari tadi, berarti boleh nggak sih dijabarin kira-kira apa aja dampak positifnya di Rutin, dampak positif dari kita join UKM, khususnya mungkin yang kegiatan seni, sama negatifnya. Mm-mm. Mungkin kalau dari aku sendiri dampak positifnya tadi udah aku sebut, gimana aku time management, soft skill mungkin ya. Gimana cara aku berorganisasi, apalagi untuk organisasi yang betul-betul gitu ibaratnya kan, yang mana ada kepengurusan. Aku tuh baru join kuliah. Aku dulu SMA bahkan dari sekolah tuh nggak terlalu aktif di organisasi, bahkan kayaknya nggak ada deh. Cuma satu waktu itu, dan itu pun kayak cuma 1 tahun. Hmm. Jadi baru benar-benar aktif tuh di kuliah ini. Aku belajar banyak hal, gimana cara aku ngatur diri aku sendiri, gimana cara aku ngatur teman-teman aku, dan gimana cara aku ngatur adik-adik aku sebagai anggota dari divisi aku sendiri kan. Selain itu, aku juga belajar kalau misalnya ada banyak hal yang nggak bisa aku atur. Kayak ada banyak poin di mana, oh ini udah bukan dalam pegangan aku lagi gitu. Aku juga belajar, pokoknya banyak soft skill yang aku pelajari gitu. Selain itu juga teman-teman aku dari sini. Aku banyak dapat teman dekat dari rumah seni, gimana kita dari tahun 1, kita kan dari magang berarti kan. Dari magang survive bareng di rumah seni, itu kebanyakan teman-teman aku relasi-relasinya itu dari rumah seni ini sendiri. Oke. Kalau dampak negatifnya emang Dampak negatifnya, aduh, dampak negatifnya ya. Dampak negatif berarti nggak gimana bahasanya ya? Kayaknya paling kewalahan aja sih ya dibilang Tessa. Terus gimana? Kadang aku udah ngerasa capek, udah ngerasa ini itu aja sih. Kok dampak negatif yang kayak jelek-jelek gitu, kayaknya enggak sih, tergantung perspektif kali ya. Jadinya aku nganggapnya ini bisa aku jadikan pembelajaran gitu. Kalau saya tuh hal yang sekiranya buruk bagi aku. oke. Lanjut Kak Civa. Oke, kalau dampak negatifnya aku mungkin mau bicara secara umum bukan personal ya. Kalau dampak positif, yang pertama emang soft skill. Ketika kita nggak dapetin itu di bangku kuliah, bangku SMA, SMP, kita nggak dapetin itu. Misalnya leadership, bagaimana manajemen konflik, bagaimana bersosial dengan orang lain. Itu yang paling aku ambil di sana, bukan main teaternya enggak gitu, tapi emang soft skill-nya bagaimana bersosial. Terus kalau dampak negatif, ketika kita sudah banyak teman, relasi, kita tahu seluk-beluk kesenian, ketika kita benar-benar tahu bagaimana seni yang liar atau segala macam, dampak negatifnya kita jangan apa ya, terbawa arus dampak negatifnya, terbawa arus dengan dunia seni. Ketika udah terbawa arus dengan pergaulannya atau mungkin ini secara umum bukan UKM kali ya, aku mau jawabnya karena UKM seni lah gitu. Eee, ketika terbawa arus mungkin ya kita bisa mau naik jurang, tapi kita malah jatuh dari pinggirnya. Kayak udah kayak lagu ya yang di situ. Naik buku. Oke, oke. Menarik juga jawabannya ini. Oke. Itu tadi udah 5 dampak positif negatifnya ya, Kak Civa ya. Organisasi nih, pastinya kita kan menyatukan banyak kepala nih ya. Banyak banget gitu dari pikiran-pikiran tiap orang gitu. Kira-kira pernah berantem nggak sih sesama teman di UKM gitu? Aduh, gimana balasnya ya? Dan Aduh, pernah berantem ya? sayangnya gimana ujung-ujung itu? Karena ya organisasi berarti ke depannya bakal ketemu-ketemu terus kan sampai tamat dari organisasinya gitu, dari UKM-nya. Dari Bang Falan, Kak Siva ada nggak pengalaman semacam itu? Kalau pernah berantem bagi aku sendiri, kayaknya sering deh. Maksudnya, aku dirtip kan, kita di rumah sini ada 4 divisi. Itu tuh aku paling sering banget bacot-bacot, kasar maaf. Aku paling sering banget. Aku paling sering banget kayak marah-marah, ngata-ngatain kayak ketiga divisi yang lain, ketiga teman-teman aku yang lain, yang mana kayak misalnya dari segi kerja atau dari segi apa, tapi itu tuh nggak berarti langsung kayak keselekan atau gimana gitu. Kayak wajar gak sih kita sebagai orang punya senggol-senggolan gitu dengan yang lain. Tapi dari sana tuh adalah dimana kita jadi lebih dekat menurut aku. Kayak ada pasti kan ada kendala-kendala dalam kita mengerjakan protokol ini. Dari sana juga ada kesinggungan yang aku sebut tadi dengan divisi-divisi yang lain atau mungkin core-core yang lain kan. Tapi dari sana kita bisa ngerembukin bareng-bareng. Sana aku maunya kayak gini, teman-teman aku yang lain maunya kayak gini. Itu kita rembukin bareng. Biar nantinya nggak cuma jadi marah-marah kosong aja gitu. Tapi marah-marah di mana mungkin cara kita salah buat menyampaikan apa yang kita mau. Tapi setidaknya
poin kita tercapai Tercapai. kan, tujuan kita tercapai. Oke. Tapi nggak pernah sampai kayak berantem hebat gitu enggak lah ya bang? Enggak ya? Nah, kalau enggak, ini Gila kami ya. gini kok, Mbak, sama industri ya. Oke, kita lanjut. Kak Syifa boleh kak? Kalau aku secara pribadi berkonflik itu nggak pernah, tapi aku banyak melihat konflik. Oh, pertumbuhan ya. Ya, karena aku dituntut juga waktu tahun kedua, tahun 3 di UKS, selain tahun keempat jadi ketua, di sana aku jadi tanggung jawab sebagai di divisi ke sumber daya manusia. Nah, jadi staff, terus tahun berikutnya jadi kepala sumber daya manusia gitu. Jadi kita yang akan manajemen konflik itu nggak mungkin kan kita untuk berkonflik juga, jadi ditahan-tahan. Walaupun sebenarnya nggak ada juga sih. Tapi aku banyak konflik, betul kata Bang Harlan tadi, kalau dari konflik itu proses belajar untuk akrab dan ambil banyak pelajaran dari sana. Harus berkonflik ya. Malah menurut aku kalau misalnya nggak Iya. konflik tuh belum megang jabatan gitu, belum kita jadi inti Oke. gitu menurut aku. Berarti konflik ini nggak selalu menjadi sesuatu yang negatif lah ya? Enggak. Kalau terselesaikan. Iya, kalau enggak, aduh. Ya, terus jangan sampai ada dua yang berkonflik, satunya keluar gitu. Itu Iya. Oke. Menarik ya topik kita hari ini tentang konflik-konflik tersebut. Oke, selanjutnya mungkin kita mau bahas tentang apa tantangan terbesarnya menjadi seseorang yang memiliki jabatan gitu di sebuah UKM. Tantangannya mungkin lebih kayak, itu kan sama kayak tadi sih sebenarnya, lebih ke sebagai yang menjabat di UKM-nya ataupun sebagai mahasiswa. Apa yang paling paling besar yang pernah dialami gitu selama sampai saat ini? Tantangan terbesar ya, mungkin menurut aku, tantangan terbesar bagi aku adalah menjadi profesional. Oke. Ini serius, tantangan terbesar bagi aku adalah menjadi profesional di mana kalau kita menjadi ketua ibaratnya pemimpin kan, otomatis kita harus menunjukkan apa gitu kan. Tapi mau bagaimanapun kita manusia gitu. Ada titik di mana aku udah kayak, aduh ini kesal gitu loh. Pokoknya emosi memuncak dengan keadaan. Tapi di sana aku tetap harus apa namanya happy gitu ibaratnya, kayak gak mungkin dong pemimpinnya goyang. Kalau pemimpinnya goyang, apalagi anak-anaknya nanti mau dibawa kemana nih divisi aku nanti jadinya. Nah itu tantangan terbesar bagi aku. Banyak titik di mana aku udah kayak capek, udah kayak bahkan mau mundur. Itu aku pernah kayak bilang ke BK aku ibaratnya, ke BK aku maksudnya ke XC aku sebelumnya. Aku bilang kayak, kak kayaknya aku gak kuat deh. Kayak aku sampai bilang kayak kayaknya kakak deserve orang yang lebih bagus deh daripada aku. Karena aku udah benar-benar di titik, aduh gak sanggup, udah stop gitu. Tapi di situ nggak mungkin dong aku langsung mundur gitu aja. Aku udah tanggung jawab, aku udah kayak pemilihan kita juga kan disumpah kan. Aku udah disumpah juga. Dan di sana tantangan terbesar aku tetap menjadi profesional di kala banyak rintangan yang harus dihadapi. Jadi profesional ya, berarti tantangan terbesar untuk keadilan. Kan kalau untuk Kak Syifa sendiri Kak, di sini boleh minum? Iya, Boleh guys. Tantangan terbesar menjadi ketua waktu itu. Iya, boleh. Tadi mungkin ada beberapa hal yang aku spill ya. Yang pertama memahami sosial gitu. Karena kita harus jadi orang yang di tengah tapi bisa menegakkan sesuatu gitu. Karena banyak sudut pandang yang harus kita dengar. Karena waktu kecil aku nggak ngerti mengemban tanggung jawab. Kok mengemban sih bahasanya? Kenapa mengemban tanggung jawab di pundak? Ternyata ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi ketua benar-benar penuh di sini. Melihat banyak sudut pandang yang kita harus nggak harus berada di yang A, di B, di C, di D gitu. Ketika ada konflik juga kita kan harus lihat beberapa sudut pandang. Nah, di sana ke sini perginya iya Kak Sis. Setuju banget. Terus yang kedua juga yang kata Bang Valen tadi, kita jadi tonggak. Jadi kita nggak bisa nangis, kita nggak sebenarnya itu pilihan ya, tapi waktu aku jadi ketua waktu itu aku nggak mau nangis di depan, nggak mau marah di depan, nggak bisa terlalu menunjukkan berekspresi lah. Kalau di teater sebebas mungkin berekspresi, dan ketika menjadi ketua aku ngerasa untuk membatasi itu tantangan terbesarnya. Ya tadi Kak Syifa ada bahas tentang nggak terlalu menunjukkan ekspresi di depan itu ya, di depan anggota gitu kali ya. Iya, nggak Kalau dari- terlalu emosional Oh, nggak sih, terlalu lebih ke emosional. sana kalau Kalau dari Bang Farhan sendiri kayak gitu juga nggak Bang?
Iyalah. Tessa. Ngegas ya. Iya, bagi aku sendiri ya, kan tadi udah aku bilang, kalau misalnya aku tunjukin gitu ke adik-adiknya, apa pemikiran mereka gitu ngelihat, pemimpinnya malah nangis-nangis, malah capek-capek gitu kan. Nanti malah mereka ikut capek. Jadi sebisa mungkin aku selalu ngebawa vibes happy bagi, mereka. Mereka happy, ibarat dalam satu kapal gitu kan, mereka happy, kapal itu bisa berjalan dengan lancar. Itu menurut aku. Nah, berarti kalau misalnya nggak di-release nih ke anggotanya gitu, berarti kan nahan nggak sih di dalam hati jadinya? Berarti coping mechanism dari Bang Fadel sama Kak Syifa sendiri apa? Karena kalau misalnya kayak gitu aja nih jatuhnya kayak nggak terlalu menunjukkan emosi depan anggota, itu berarti kan takutnya nanti jadi burn out gitu. Nah, gimana aku coping mechanism dari Kak Syifa sama Bang Fadel? Coping mechanism aku ya, kan aku cuma bilang nggak boleh tunjukin ke anggota, aku masih punya teman. Ah, Jadi kayak kita bisa nunjukin ke teman kita atau mungkin ke orang tua kita, orang sekitar kita gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, aku nggak mau nunjukin ke adik-adikku, ke anggota-anggota aku lebih ke mungkin kalau misalnya gak aku salurkan ke teman-teman, aku nggak aku salurkan ke orang lain, yaudah aku salurkan kayak misalnya aku refreshing, healing gitu. Atau misalnya aku kayak even sesimpel makan makanan yang aku suka, atau aku sekadar cuma tiduran aja di rumah lagi masa kosong, itu coping mechanism aku. kalau Kak Syifa apa? Kalau aku ya pergi sama teman-teman juga, tapi nggak cerita ke teman-teman di luar UKS-nya gitu, karena nggak berani juga dan mereka bakalan solusinya bingung juga kan, Iya, iya, mereka nggak iya. dapat suasana itu. Tapi emang sama teman-teman jurusan pergi keluar, sekedar nongkrong aja, sekedar ngopi aja, itu udah lumayan bisa untuk me- melepas semua itu. Dan aku suka meditasi, karena di teater kan Oh, sebelum tampil, bukan di teater aja ya, di UKS, nggak tahu ya di rumah seni juga, misalnya sebelum tampil kan bisa meditasi nggak sih? 5 menit. ini kita harus masukin. Ada nggak kita meditasi jawab kolom komen ya? Ada. Harus meditasi. Oke, oke. Nah, Itu sendiri gimana Kak berarti? kalau kalau personal aja bukan di teater. Kalau di teater kan rame-rame kan, diam diri. Kalau sendiri, misalnya kalau mau tidur atau abis sholat, enggak deh. Ya cuman sekedar ya sesimpel aja menenangkan pikiran terus mencoba nafas gitu. Itu aku belajarnya di teater. Jadi aku gunakan ketika aku di kepengurusan. Lumayan tenang. Oke, oke. Makanya join teater. Kayaknya besok kita harus masukin kali ya ke Iya, penerus-penerus ini untuk ada meditasi nanti ya meditasi. di rumah seni Bener, ini. bener, bener, bener. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Apa sebenarnya pembatas antara seni itu sebagai bentuk pelarian atau sebagai penguat produktivitas? Mungkin itu lebih kayak, misalnya kita ada suatu tanggung jawab yang harus kita lakuin. Tapi ada beberapa orang yang malah dia tuh jadi ogah-ogahan ngerjainnya. Jadi malah dia yang kerjain tuh mungkin lebih ke seninya, tapi itu kan jadi sesuatu yang bentuknya negatif gitu loh. Dia lari dari tanggung jawab jatuhnya. Gimana cara ngebatasin itu gitu? Ibaratnya tetap memikirkan bahwa aku mahasiswa, tetap ada yang harus aku lakuin, jangan sampai dia terbawa arus kayak yang tadi. Malah lalai sama tugas yang harus dia lakuin. Aku make sure ya, maksudnya pelarian misalnya capek atau capek di kehidupannya, terus lari ke seni gitu. Mm-mm. Atau emang untuk berkarya, ya seperti itu kan? Ya, seperti itu. Lebih ke pelarian itu tapi bentuknya negatif gitu loh, Kak. Jadi dia malah melalaikan yang harus dilakuinnya, tapi larinya ke sana. Hmm, kalau menurut aku, secara dari sudut pandang kesenian, itu bukan negatif sih. Oh ya? Tapi bukannya kita kalau misalnya lagi capek, lagi galau atau lagi apa, lebih ke misalnya itu bisa terbentuk satu karya, ya nggak sih? Menurut aku, karya itu tercipta ketika apa yang dirasakan ya mengungkapkan ekspresi ketika melukis, main musik, menyampaikan emosi di dirinya yang nggak bisa dia sampaikan curhat ke teman-temannya misalnya kan, bisa menjadikan karya. Itu malahan buat positif nggak sih? Yang awalnya emang pelarian, tapi pada akhirnya dia jadi orang yang produktif. Tapi yang kedua menguatkan produktivitas tadi. Itu emang kayak proker nih gitu. Kita udah emang mau bikin karya dalam tahunan, acara tahunan, acara. Menurut aku itu dua hal yang berbeda.
tetapi pada akhirnya sejalan, ya tetap berkesenian aja, tetap mengekspresikan kebebasan dia, kebebasan Berekspresi. ya. Oke, kalau dari Bang Fadlan? Jadi pelarian nggak batas tipis ya. Batas tipis seni sebagai pelarian atau peningkat Penguat penguat produktivitas. produktivitas ya. Batas tipisnya ya. Kalau menurut aku sendiri kayaknya mirip dengan apa yang dibilang pasti. Kalau bagi aku batas tipisnya antara pelarian negatif daripada emang biasanya ya orang masuk seni itu emang sebagai pelarian sih. Iya kan Kak? Ya betul. Kayak pelarian dari segala emosi dia, segala hal yang dia rasakan gitu selama kehidupannya. Tapi batas tipisnya di mana di apa yang dihasilkan gitu. Kalau misalnya dirasa seni yang dihasilkan adalah nantinya malah mengganggu keseimbangan antara konteksnya mahasiswa kita sebagai mahasiswa, keseimbangan antara dia mahasiswa dan juga anak mahasiswa dan anggota UKM seni itu berarti berarti dia pelarian negatif gitu. Kalau misalnya dia udah bisa menyeimbangkan gitu, dia sebagai pelarian tapi dia masih bisa juga berproduktif di akademiknya, itu menurut aku dibanding pelarian atau peningkat produktivitas, aku lebih kepikirnya pelarian untuk meningkatkan produktivitas. Oke, jadi jatuhnya hampir sejalan, Iya, mirip hampir gitu lah sejalan. ya. Oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, apa pengalaman berharga? Pengalaman paling kayak paling menyenangkan gitu selama menjabat ataupun selama berkegiatan di UKM, apa yang paling paling gak bisa dilupain gitu? Paling nggak bisa dilupain ya. Kalau misalnya kayaknya ada beberapa hal. Pertama adalah saat dimana aku ngelihat kayak kamu sendiri ya Tessa, kayak kamu sendiri atau mungkin anak-anak anggota divisi teater yang lain dari awalnya masih jadi anggota, terus sekarang mereka udah bisa berproses dari awalnya belum bisa ngapa-ngapain, buat naskahnya masih jelek, actingnya masih jelek, terus kayak meningkat berprogres. Dan apalagi tuh di masa kepengurusan aku, apalagi sampai kayak aku pernah denger salah satu anggota aku tuh, "Wih, ini aktingnya udah bagus ya, padahal dulu pas masih magang jelek." Terus ngerasa, "Wih, enak juga, keren juga nih berarti aku." Terus ada juga kayak di suatu titik, waktu penampilan Kemexpo kalau nggak salah. Kemexpo tuh, aku kan buat konsep naskahnya sama bareng-bareng teman-teman HROD, dan di sana itu teman-teman, angkatan 23 berarti ya, maba-maba tuh bisa, enjoy, bisa, tepuk tangan dan juga applause sih terutama. Bisa applause dengan hasil karya yang udah kami buat tuh aku ngerasa kayak, "Wih, keren juga nih gue." Kayak gitu. Oke. Berarti melihat anggota berkembang atau Hmm. berprogres itu merupakan suatu pengalaman yang berharga buat Bang Fadlan ya? Dan juga ngelihat hasil tadi kan tujuan aku kan, gimana tulisan-tulisan yang aku buat bisa dinikmati banyak orang. Dan saat karya-karya yang aku buat bisa dinikmati banyak orang, itu rasanya nggak bisa diungkapkan lagi. Oke. Mungkin untuk Kak Syifa boleh Kak? Pengalaman berharga bagi aku semuanya sih, walaupun sekalipun itu konflik itu berharga. Tapi kalau ditanya menyenangkan, ya hampir sama sih melihat teman-teman berproses, adik-adik berproses, apalagi saat sekarang anak-anak musik dari UKM Sunan udah manggung kan. Jadi aku suka gitu liatnya. Menyenangkan, tapi yang paling menyenangkan secara aku pribadi waktu itu di awal-awal aku di UKS, jadi ada abang-abang teater nih, senior-senior teater yang kita ada agenda kayak apa kabar hari ini. Jadi satu-satu ditanya tuh, ngapain aja kemarin, terus ya tempat menyampaikan isi hati tanpa batasan di sana. Oke, seru ya pengalaman-pengalaman dari Bang Fadlan dan Kak Syifa ini. Nah, sekarang nih untuk closing atau penutupannya ya, mungkin kita akan memutar balik waktu ya. Kalau misalnya nih, Bang Fadlan sama Kak Syifa balik lagi ke masa sebelum join UKM seni. Berarti belum join UKS, ataupun belum join rumah seni. Kira-kira bakal mengambil langkah yang sama nggak sih untuk tetap join? Dan apa yang mau disampaikan ke diri kalian yang masih di situ, yang ada saat itu? Betul juga ya pertanyaannya. Boleh kan Syifa? Duluan aja, Mungkin mau kasih nasehat, tetaplah kuat, atau apa ke diri kita yang masih muda, atau sweet. kan ya kan? Oke, Mbak. Kalau bagi aku sendiri ya,
Rumah sendiri sesuai namanya adalah rumah bagi aku. Jadi kalau misalnya dibilang, kalau misalnya memutar waktu apakah memilih rumah sendiri lagi atau enggak, jawabannya adalah aku mau. Aku mau walaupun even even secapek apapun aku di rumah seni, secapek apapun aku menjabat, tapi aku rasa itu adalah hal yang worth gitu buat dilakuin. Segala hal berat atau mungkin happy-happy-nya itu tuh worth buat dirasakan kembali gitu. Terus nasihat bagi aku sendiri gitu ya. Apa ya? Kayaknya mungkin aku bakal bilang ada banyak hal yang nggak bisa kamu kontrol dan dewasalah dengan itu. Sangat ini ya, sangat bijak sekali ya Bang Fadlan nih. Kuat dan teguh mungkin ya. Fadlan teguh boleh. Ke Kak Syifa? Em, kalau memutar waktu aku yang dulu apakah mau masuk ke ya tetap pilih UKS gitu. Cuman pesannya jangan ke diri aku waktu itu harusnya jangan terlalu enggak sih apa ya? Jangan terlalu untuk menambah soft skill itu terlalu banyak tapi lupa dengan hal-hal yang perlu dikejar di masa depan yang lebih realistis. Oh. Sih, benar. Oke, mungkin boleh tepuk tangan dulu untuk kita ya. Yeay. Mungkin dengan berakhirnya statement dari Kak Syifa tadi, maka podcast RS kita hari ini udah selesai. Mungkin makasih untuk Bang Fadlan dan Kak Syifa yang udah hadir di podcast kita hari ini. Semoga menambah inspirasi dan wawasan untuk kalian semua. Dadah, sampai jumpa di podcast RS selanjutnya. Dadah.